para pemangku manaqib, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kita sudah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun pada tanggal 17 Agustus 2025. Ada hal yang luar biasa bila kita tafakuri nikmat daripada kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu bukan hanya dicapai dengan perjuangan darah, nyawa, dan rasa mereka, tapi juga bagaimana memperjuangkan nafsu-nafsu kita agar terbebas dari belenggu sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Sifat munafik, sifat takabur, sifat sombong, sifat berkuasa. Itulah hakikat daripada kemerdekaan. Terbebas dari nafsu-nafsu yang membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Maka Allah memberikan kepada kita bagaimana nikmat kemerdekaan, keberkahan itu bisa kita capai bila hanya dalam umur yang singkat dapat memperoleh karunia Allah yang banyak. Dalam kitab Matnul Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menerangkan man burika lahu fi umrihi adroka fi yasirin minaz zamani min minanillah ta'ala. Barang siapa yang diberi berkah oleh Allah dalam umurnya, maka dia akan mendapatkan atau memperoleh dalam waktu yang singkat dari beberapa karunia Allah Ta'ala. Dan beliau melanjutkan, ma la yadkhulu tahta dawairil ibarati wala talhaquhul isyarah. Apa yang tidak bisa masuk dalam putaran kata-kata, maksudnya tidak dapat terhitung banyaknya, tidak terhitung jumlahnya, dan tidak akan bisa dikejar oleh isyarah, yakni tidak terhitung dan tidak terbatas. Maka semua itu dikatakan keberkahan. Kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Kita tidak mengetahui keberkahannya itu ditujukan untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Apabila seseorang menginginkan agar umurnya diberkahi oleh Allah, maka ia seharusnya memanfaatkan waktu-waktu yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya, yakni dengan jalan beribadah dan mengabdi kepadanya tanpa ada sedikit pun waktu yang terbuang dengan percuma dan sia-sia. Kita sudah diberikan semuanya oleh guru kita. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia yang kita lakukan. Mau yang dia bekerja, tidak bekerja secara fisik, jasmani yang tidak digaji oleh pemerintah atau apapun, mereka hakikatnya bekerja. Di mana mereka berzikir kepada Allah, dia sedang mengingat Allah. Dia sedang bekerja kepada yang mempunyai seluruh makhluk di muka bumi ini. Manakala hal yang demikian ini sudah dijalankan dengan baik, maka sudah menjadi soal baginya. Apakah umurnya itu panjang ataukah pendek? Sebuah sebab dalam umur yang relatif pendek atau singkat, dirinya sudah dapat mengumpulkan karunia Allah yang sebanyak-banyaknya. Ibarat malam Lailatul Qadar, hanya dalam beribadah satu malam saja, seseorang sudah dapat memperoleh kebaikan yang lebih besar daripada ibadah selama 1000 tahun. 1000 bulan.
maksudnya. Karena 1.000 bulan hitungannya ada 83 tahun kurang lebih. Dalam kaitannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal kebaikan itu dapat menambah umur, bukan bertambahnya usianya, tetapi kebesaran hasil yang diperoleh daripada usia itu. Apa maksud daripada hadis baginda Nabi? Bertambahnya umur bukan berarti mereka itu sadar, tahu kewajibannya sebagai manusia di muka dunia ini. Banyak orang-orang yang bertambah umur, tapi makin celaka di hadapan Allah. Karena dia dilalaikan dari beribadah kepada Allah. Tetapi bertambah usianya, kebesaran hasil yang diperoleh pada usia itu. Maksudnya adalah bagaimana mereka menggunakan sisa usia di dunia ini dilakukan dengan sebenar-benarnya mengabdi beribadah kepada Allah. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Kita tahu di dalam pemerintahan ini, di dalam perusahaan ataupun dimanapun, semuanya itu pasti ada hal yang transaksional, yang semuanya bernilai dengan nilai yang mereka inginkan. Begitu pula dalam beribadah kepada Allah, ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Bukan transaksional seperti budak beribadah kepada majikannya, hanya mengharapkan upah atau dibebaskan menjadi hamba sahaya. Tetapi bagaimana budak itu menuruti perintah tuannya tanpa memikirkan apakah ia akan dimerdekakan atau ia ikut namanya dibebaskan dari belenggu perbudakan. Tapi betul-betul mengabdi kepada Tuhannya. Begitu pula kita kepada Allah. Kita mengabdi kepada Tuhan kita. Kepada yang menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini dan seluruh jagat raya ini. Cuma satu tujuan kita, hanya mengabdi tanpa meminta hal apapun. Semuanya sudah disediakan fasilitas oleh Allah. Bukan di pemerintahan, di perusahaan, ataupun di kemasyarakatan. Pasti ada nilai-nilai transaksional yang terjadi di situ. Maka Ibnul Abbas menerangkan, Alhamdulillah, waktu-waktu kami ini semuanya berupa Lailatul Qadar, yakni semua waktu-waktunya diisi penuh dengan kelakuan dan amal yang berguna. Guru kita sudah lama memberikan kepada kita bagaimana manakib itu memperoleh 9 kemenangan. Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Kita memperoleh itu bukan kamuflase saja, tapi itulah buah daripada apa yang kita lakukan. Di mana kita ingat kepada Allah, di situ Lailatul Qadar. Di mana kita bisa memberikan kebaikan untuk diri kita kepada orang lain, itulah Lailatul Qadar. Karena apa? Kebaikan kita bertambah. Mereka sudah berjanji di hadapan Allah. Yang mengambil baiat talqin zikir di hadapan Rasulullah, maka mereka berjanji kepada Allah. Allah akan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Ibadah kita dihitung namanya 1.000, 1.000, 1.000. Dan lebih daripada yang lain. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Selanjutnya jika karunia Allah sudah didapatkan dengan sebanyak-banyaknya, dengan sendirinya penghidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang meliputi kebutuhan hidup material dan spiritual, baik semasa hidup di dunia maupun di akhirat akan tercapai dengan pastinya. Maka secara sistematis, kalau kita berpikir, adanya kutub utara, kutub selatan. Mereka pasti antara dua kutub itu tarik-menarik. Begitu pula, dikala kita beribadah kepada Allah, dengan cahaya yang diberikan oleh Allah, pasti cahaya itu akan menyatu dengan sendirinya. Maka itulah yang dikatakan bagaimana kita mendapatkan nikmat materi dan nikmat spiritual.
Karena apa? Dengan badan ini kita beribadah kepada Allah, dengan cahaya ini kita sampai kepada Allah. Maka bersyukur setiap ikhwan wal akhwat yang sudah mendapatkan talqin zikir. Mereka sudah mendapatkan 3 surga. Surga raga, surga nyawa, surga rasa. Surga raga dengan kalimatnya la ilaha illallah. Surga nyawa dengan kalimatnya namanya ismuzat. Dan surga rasa dengan kalimatnya yaitu hu. Yang mana itu berpadu semuanya agar kita mendapatkan jannatul ma'wa surga raga, jannatul naim surga nyawa, dan jannatul firdaus adalah surga rasa kita. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kita ketahui bahwa penghidupan yang baik itu bukanlah semata-mata ditentukan banyaknya materi yang berlimpah oleh kedudukan tinggi atau kesenangan-kesenangan hidup lainnya, tetapi lebih ditentukan oleh kekayaan jiwa atau spiritualnya. Dan sebagai pedoman untuk mendapatkan penghidupan yang baik, hayatun thayyibah, maka petunjuk Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 yang Allah artikan seperti ini. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedang ia beriman, niscaya kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami balas mereka dengan pahala yang terlebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Lalu sekarang, apa sebenarnya hakikat dan pengertian penghidupan yang baik hayatun thayyibah tersebut? Ini yang harus kita cari. Apa itu penghidupan yang baik hayatun thayyibah? Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'ah Al-Kamil Quran, bahwa penghidupan yang baik hayatun thayyibah itu terdiri daripada 5 unsur. Satu adalah rizki yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal yang kemudian dibelanjakan pada jalan Allah. Kita semua tahu setiap orang yang bekerja, setiap orang yang berusaha, setiap orang yang ma'isyah, pasti mereka akan mendapatkan rezeki yang halal. Tapi belum tentu toyib baik. Karena apa? Bisa jadi seseorang itu bekerja di tempat-tempat yang memang tidak baik menurut kacamata agama dan kacamata Allah. Tapi halal untuk dirinya. Karena dia sudah mengeluarkan tenaganya untuk mendapatkan uang tersebut. Maka Allah berikan rezeki kepada kita yang halal lagi toyib, dibelanjakan lagi pada jalan Allah sesuai dengan porsi-porsinya, sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami'ah Ahkamul Quran, penghidupan baik hayatun thayyibah adalah qanaah, merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Bukan SMS, senang miliki semuanya, semuanya milik saya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana qanaah merasa puas apa yang dimilikinya. Kita mendapatkan rezeki yang kecil, kita bersyukur kepada Allah. Ini rezekiku. Dipandang lagi kita melihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang mendapatkan rezeki lebih kecil dari kita. Maka bila kita melihat kenikmatan secara materi, jangan kita melihat ke atas, tapi kita melihat ke bawah agar bisa introspeksi diri kita. Masih banyak orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah lebih kecil dari kita. Mereka masih bersyukur kepada Allah. Maka kalau masih ada ikhwan yang masih gegana, gelisah, galau merana, gegabah, gelisah, galau, bahaya, itu luar biasa. Karena apa? Tidak ada sifat qanaah dalam dirinya. Zikirnya tidak pernah diperlakukan dengan baik dan sempurna seperti anjuran daripada Syekh Mursyid.
Maka bersyukur. Rezeki banyak, rezeki sedikit, itu kita miliki, kita punya. Karena apa? Allah ridho dengan itu kepada kita semua. Yang ketiga adalah taufik yang didapatnya sebagai akibat dari ketaatannya dalam memenuhi ketentuan-ketentuan petunjuk-petunjuknya. Taufik ini bisa dikatakan karena ritualitas kita beribadah kepada Allah. Sehingga isyarah-isyarah yang Allah berikan dengan frekuensi-frekuensi yang mereka biasa lakukan akan tersalurkan kepada hati mereka sendiri. Dan mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk bagaimana untuk melakukan kehidupan di muka dunia ini agar maslahat untuk dirinya, maslahat untuk orang lain, maslahat untuk semua makhluk di muka dunia ini. Ini adalah suatu petunjuk hidayah yang luar biasa. Maka seseorang yang sudah terbiasa melakukan ibadah, berzikir kepada Allah dengan rutinitas, dengan frekuensi yang benar, maka mereka selalu mendapatkan taufik petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada ikhwan yang bimbang, tidak ada ikhwan yang ragu. Kalau masih ada ikhwan yang bimbang dan ragu, berarti petunjuk dari Allah belum sampai kepadanya atau terhalang dengan perbuatan-perbuatannya. Yang keempat adalah sa'adah atau kebahagiaan yang didapat setelah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan-kebutuhan spiritualnya. Di sini kebahagiaan yang kita terima dikala kita bisa ingat kepada Allah. Di sini kebahagiaan yang kita terima, kita bersama dengan orang yang dicintai oleh Allah, yaitu guru kita. Contoh, setiap malakit setiap bulannya, banyak para wakil talqin menyisakan waktunya atau ikhwan semuanya untuk bisa bermanakib di hadapan guru kita. Apalagi nanti tanggal 31 Agustus. Kami mohon doanya kepada ikhwan semua agar semua perizinan itu dapat terselesaikan. Agar kita dapat melaksanakan zikir bersama guru kita untuk khidmat kepada guru kita dimanapun kita berada. Maka kebahagiaan itu terpancar bila terlihat dari wajah-wajah mereka yang senantiasa berseri. Tidak ada permasalahan apapun. Mereka menyenangkan orang lain dan mereka menyenangkan dirinya dan keluarganya. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki adalah di mana hatinya selalu ingat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah jannah atau surga yang merupakan tempat tinggal yang penuh dengan rahmat dan karunia. Bangsa Abah mengatakan, kalau kita ingin surga, bukan nanti, sekarang ini. Di mana di situ ada kebahagiaan. Di situ ada namanya rasa percaya diri, qanaah, dan merasakan bahwasannya saya menjadi hamba Allah yang senantiasa diperhatikan oleh Allah dan sebaik-baiknya kita beribadah kepada Allah, maka di situ sesungguhnya kita mendapatkan surga. Apalagi istri, keluarga kita, semua dalam bimbingan Allah, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, itulah hakikat daripada surga itu sendiri. Karena apa? Hakikat khalifatul fil di muka dunia ini. Bagaimana seorang pemimpin di muka dunia ini bisa mengajak dirinya, keluarganya, masyarakatnya untuk bisa jalan menuju istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan yang lain yaitu dengan jalan amal soleh dan jalan iman dan ihsan kita kepada Allah aja wajar. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Allah berikan hati-hati kita yang senantiasa bersyukur, senantiasa berkah dalam kehidupan kita agar sejalan dengan tujuan kita berla ilaha illallah, kita sandarkan semuanya kepada Allah, kita berikan semuanya kepada Allah karena
diri kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendambakan perjumpaan dengan Allah hari ini sampai yaumil kiamah nanti. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala